Kita cek apakah dari PC ini ke PC ini dapat terhubung. Nah, sudah sukses ya. Nah, di sini kita sudah punya router 3 ya. Sekarang kita hubungin dari switch. Nah, ingat ini yang pertama adalah fast Ethernet 0. Dihubungin. Ini. Nah, ini juga ya. 0. Sorry, salah kabel. Kalau sama-sama router kita harus menggunakan kabel cross. Sorry. Nah, ini 0 ya. Perhatiin ininya harus 0 ya urutannya. Yap. Oke, syaratnya tadi apa aja? Yang pertama, satu router terdapat dua IP. Dua IP ini wajib beda network atau jaringan. Sekarang kita buat. Misalnya di sini kelas B 170 11.4.5 misalnya. Nah, di sini misalnya kita kelas A misalnya 5.6.7.8. Nah, ini kita sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu satu router wajib beda network. Syarat yang kedua adalah yang terhubung dengan router wajib sama network. Nah, ini kan terhubung nih. Berarti yang ini harus kita samain. Karena ini kelas A, kita samain ini kelas A, itu 5.10.11.12 misalnya. Nah, udah ya. Jadi ini udah sama. Lanjut ya, kita buat lagi. Ini kelas A, berarti saya mau kelas C di sini. 192.168 11.13 misalnya. Nah, ini kan kembali lagi ke awal, beda network. Terus yang terhubung dengan router wajib sama. Berarti kita harus samain di sini ya. Karena ini kelas C, kita samain kelas C 192.168 11.3 misalnya. Nah, sini udah sama ya. Nah, selanjutnya ini berarti kita harus beda. Misalnya di sini kelas A, saya mau kelas A 111. Nah, ini udah jadi ya. Sekarang kita hubungkan ke fast Ethernet 0. Berarti yang ini 0, kita hubungkan, masukkan, terus kita checklist. Fast Ethernet satunya belum ya. Kita masukkan juga fast Ethernet satunya, berarti ini. Sep. Sekarang kita lanjut ke router yang kedua. Fast Ethernetnya adalah ini yang ke 0. Checklist aja. Nah, ini yang ke 1. Checklist aja. Nah, ini selanjutnya router yang ke 3. Ke 0 mana? Ini 0. Ini fast Ethernet 1.
Nah, ini udah hijau semua ya. Sekarang kita akan melakukan routing statik dengan 3 router. Oke. Router yang pertama kita ke config, ke statik. Nah, tujuan dari ini kan kita mau menyambungkan ke router yang kedua dan router yang ketiga gitu ya. Jadi kita harus memperkenalkan nih router yang kedua dan router yang ketiga. Nah, caranya adalah kita masukkan yang ini 192.168.11.0 di sini ya. Subnet max-nya kita masukin 255.255.255.0. Nah, next stop-nya adalah 5.10.11.12. Add. Nah, selanjutnya ini kita sudah memperkenalkan ini. Selanjutnya kita ingin memperkenalkan ini. Oke. Selanjutnya kita masukkan yang ini ya ke network. Berarti karena kelas A ini titik 0.0.0. Ini 255.0.0.0. Nah, next stopnya adalah yang ini 192.168.11.13. Kita add. Nah, ini berarti router yang ke pertama ini sudah kenal dengan router yang ini dan ini. Selanjutnya kita akan router yang kedua. Prosesnya sama ya, tapi agak tricky aja untuk memasukkan network dan next stopnya ya. Nah, ini router yang kedua. Kita mau dari mana dulu? Mau dari sini dulu, mau dari sini dulu bebas. Kalau saya ini dari sini dulu ya. Berarti 170 karena ini kelas B 0.0 255 0.0. Nah, next stopnya adalah harus ke 5. Next stopnya sekarang kita add. Nah, selanjutnya ini juga prosesnya sama ya. Kita masukin ini 255.0.0.0. Nah, next stopnya kita ganti. Next stopnya kita add. Nah, berarti ini router yang kedua sudah kenal dengan router yang pertama dan router yang ketiga. Selanjutnya kita memperkenalkan router yang ketiga. Statik. Nah, berarti kita harus kenalin dengan yang ini. Berarti ini ya 5 karena kelas A titik 0.0.0. Ini 255.0.0.0. Nah, next stopnya adalah 192.168.11.13. Kita add. Gitu pun selanjutnya ya teman-teman. Ini 170 berarti titik 0.0. Titik kedua. Berarti ini 255. Nah, next stopnya kita ganti add. Nah, ini berarti routernya sudah memperkenalkan router yang kedua dan sudah memperkenalkan router yang pertama. Sekarang kita coba masukin IP-nya. Desktop IP gateway-nya jangan lupa jalur pertama yang dilewati. Berarti 170.11.4 adalah gateway-nya. Sekarang kita buat IP-nya 9.2. Ya, selanjutnya desktop IP. Nah, ini masuk jalur yang pertama. Masukin gateway-nya. Selanjutnya kita ganti 4.6.7. Dah.
Oke. Sekarang kita cek apakah dari PC ini ke PC ini dapat terhubung. Nah, sudah sukses ya. Kita coba lagi. Nah, ini sudah sukses ya. Tandanya adalah router statik kita sudah berhasil kita konfigurasi. Ingat, dengan syaratnya adalah satu router harus beda network. Router yang terhubung harus sama network. Oke. Kembali lagi ke awal. Satu router harus beda network. Router yang terhubung harus sama network atau sama IP-nya. Balik lagi ke awal. Satu router wajib beda network, gitu ya. Dan ini adalah gateway, ada jalur yang pertama yang dilewati. Ini adalah jalur pertama yang dilewati. Oke. Di sini saya ada soal, coba kalian selesaikan soal berikut. Kalau tidak bisa, ntar saya buat videonya khusus untuk menyelesaikan soal tersebut. Mungkin sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar.